pada pertemuan kali ini adalah pertidaksamaan irasional. Irasional di sini berarti dia ada bilangan yang tidak bisa kita bentuk dalam bentuk A per B. A per B itu kan pecahan, karena minggu lalu rasional itu pecahan. Jadi irasional ini tidak bisa kita bentuk ke dalam pecahan, tetapi bilangan irasional itu bisa kita bentuk dalam bilangan desimal. Oke? Bentuk umum pertidaksamaan irasional, akar fx lebih kecil sama dengan akar gx. Ini bentuk lebih kecil sama dengan ini bisa kita pakai yang lebih kecil, bisa kita pakai yang lebih besar, atau yang lebih besar sama dengan. Oke? Langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan irasional akan saya tunjukkan pada slide berikut. Contoh pertidaksamaan irasional yang pertama, akar x kurang 3 lebih kecil dari 1. Langkah yang pertama tadi di slide adalah kita lihat dulu syarat numerusnya. Numerus itu maksudnya semua bilangan atau fungsi yang berada di dalam akar. Oke? Harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa Ibu numerusnya harus lebih besar sama dengan 0? Karena kalau lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif kan tidak ada nilainya kan? Kan tidak ada bilangan akar negatif 1, itu menjadi bilangan imajiner. Terus kemudian langkah yang kedua, kita kuadrat yang kedua ruas, dan langkah yang ketiga kita ambil irisan dari penyelesaian langkah pertama dan langkah yang kedua. Oke, langsung saja kita kerjakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar x kurang 3 lebih kecil dari 1. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama katanya kita tinjau numerusnya. Katanya tadi numerusnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Numerus itu apa? Semua bilangan yang terdapat di dalam akar. Apa bilangan yang terdapat dalam akar? X kurang 3. Maka di sini x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar sama dengan 3. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua katanya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Apa gunanya mengkuadratkan kedua ruas ini? Supaya hilang akarnya. Akar dari x kurang 3 lebih kecil dari 1. Katanya kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Berarti akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Tinggallah ini x kurang 3 lebih kecil dari 1 dikuadratkan 1, maka didapat x-nya lebih kecil dari 1 ditambah 3, maka x-nya lebih kecil dari 4. Ini penyelesaian untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, langkah yang terakhir, kita disuruh mencari irisan dari penyelesaian yang pertama dan kedua. Langkah ketiga, irisan pertama dan kedua. Oke, untuk mencari irisannya maka kita kembali ke dalam interval bilangan. Kita masukkan di interval bilangan. Ada 3, ada 4. Yang mana duluan? 3. 3-nya bulat tertutup. Kemudian 4-nya bulat terbuka. Kita lihat, x lebih besar sama dengan 3. X lebih besar sama dengan 3. Berarti arahnya ke kanan. Kita arsir. Kemudian x lebih kecil dari 4. Kita kasih warna yang berbeda. X lebih kecil dari 4. Oke, sudah muncul interval bilangannya. Tadi katanya di langkah ketiga kita melihat irisannya. Irisan itu maksudnya yang mana yang 2 kali kena arsir atau lebih. Di sini kan yang 2 kali kena arsir adalah antara 3 dan 4. Maka inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Maka kita buat. Oke, maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari 4 dan lebih besar sama dengan 3. Oke, gampang bukan untuk contoh yang pertama? Kita lihat contoh yang kedua. Akar x kuadrat kurang 3x lebih kecil sama dengan 2. Sama, langkah-langkahnya tadi aja lagi diulangi. Langkah yang pertama tadi numerusnya harus lebih besar dari 0. Berarti yang ini
X kuadrat kurang 3X lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini kalau sudah ketemu kuadrat harus diapain aku? Difaktorkan, harus dicari akar-akarnya ya. Maka ini X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Maka di sini didapat pembuat nolnya, jadi dari sini 0 dan dari sini 3. Kemudian ini kita gambarlah ke dalam interval bilangan. Banyak kali ya Bu. Ini 0, yang ini 3. Daerah penyelesaiannya ini yang menjadi daerah penyelesaiannya. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua tadi apa? Mengkuadratkan kedua ruas. Berarti akar X kuadrat kurang 3X lebih kecil sama dengan 2. Disuruh kita kuadratkan kedua ruas. Berarti jadi akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal X kuadrat kurang 3X lebih kecil sama dengan 4. Berarti ini X kuadrat kurang 3X kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dua buah bilangan yang apabila dikali dia minus 4 dan dijumlah negatif 3. Ini adalah positif 1 dan negatif 4 lebih kecil sama dengan 0. Dari sini pembuat nolnya minus 1 dan dari sini adalah 4. Kita substitusikan ke dalam garis bilangan. Oke, terus-terusan garis bilangan ya. Lihat, minus 1 dan 4. Oke, yang menjadi daerah penyelesaiannya di antara. Oke, langkah yang ketiga. Langkah 3 tadi disuruh mencari irisan dari langkah pertama dan kedua. Maka lihat dulu dia 0, 3, min 1, 4. Kita lihat dulu mana nilai-nilai X yang paling kecil. Yang paling kecil adalah minus 1, 0, kemudian 3, 4. Kita buat semua di dalam satu garis bilangan. Min 1, 0, 3, 4. Tadi yang 0 dia ke kiri, kemudian yang 3 dia ke kanan, kemudian min 1 dan 4. Kita buat warna yang lain. Menjadi irisannya adalah itulah yang jadi himpunan penyelesaiannya. Ini kan 2 kali kena arsir, min 1 dan 0, berarti himpunan penyelesaiannya X lebih kecil sama dengan 0 lebih besar dari minus 1 atau X lebih kecil dari 4 dan lebih besar dari 3. Itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari akar min X kurang 1 lebih besar sama dengan X tambah 3. Ingat kembali syarat numerusnya. Syarat numerusnya, ya, saya bikin langkah yang pertama, berarti fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini yang menjadi numerusnya ya. Saya tandain di sini. Ini yang jadi numerusnya. Min X kurang 1, berarti sini min X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti min X lebih besar sama dengan 1.
1. Berarti X lebih kecil sama dengan minus 1. Paham ya dari mana X lebih kecil dari minus 1? Sudah dari pertemuan-pertemuan pertama kali ini kita pelajari. Langkah yang kedua. Katanya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti akar min X kurang 1 lebih besar sama dengan X tambah 3. Kita kuadratkan kedua ruas. Yang min X kurang 1 dikuadratkan, X tambah 3 pun kita kuadratkan. Berarti ini akar dikuadratkan, akarnya hilangkan, tinggallah dia min X kurang 1 lebih besar sama dengan ini dikuadratkan. Berarti X kuadrat tambah 6X tambah 9. Tahu ini dari mana kan semua? Ini dari X tambah 3 dikali X tambah 3. Oke, berarti kita pindahkan semua ke ruas kiri. Ini jadi min X kuadrat kurang X kurang 6X kurang 1 kurang 9 lebih besar dari 0. Berarti ini jadi min X kuadrat kurang 7X kurang 10 lebih besar sama dengan 0. Kalau masih ada X kuadratnya negatif, harus dikali dengan negatif. Kita kalilah dengan negatif 1, maka tanda ketaksamaannya menjadi berubah arah. Ini jadi X kuadrat tambah 7X tambah 10 lebih apa? Lebih kecil sama dengan 0. Oke, berarti kita faktorkan dua buah bilangan yang apabila dikali dia minus 10 dan dijumlah dia positif 7. Itu adalah bilangan 2 dan 5. Lebih kecil sama dengan 0. Lihat kembali, dari sini pembuat nolnya berapa? Dari sini pembuat nolnya minus 2 dan dari sini minus 5. Kita masukkan ke dalam interval bilangan. Lihat. Sini dia yang paling kecil duluan ya. Ini minus 5 dan minus 2. Kemana daerah penyelesaiannya kalau lebih kecil? Di tengah atau di antara. Ini penyelesaian untuk langkah yang kedua. Maka kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah mencari irisannya. Irisan. Oke, irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Lihat dulu ini. Lihat semua nilai-nilai X-nya. Ini minus 1, ini minus 5, ini minus 2. Maka semua kita gabungkan ke dalam interval bilangan. Kita buat dalam interval bilangan. Mana duluan, mana yang paling kecil? Minus 5, minus 2 atau minus 1? Ini minus 5, minus 2, kemudian minus 1. X lebih kecil dari minus 1, berarti arahnya kemana? Kalau lebih kecil arahnya ke kiri. Kita bikinlah ini ke kiri. Arahnya ke kiri. Ibu arsir. Kemudian X berada di antara minus 5 dan minus 2. Ibu buat warna yang berbeda supaya nampak dia 2 kali kena arsir. Ini. Oke, maka dari gambar kan jelas dia yang mana yang 2 kali kena arsir kan anakku? Yang 2 kali kena arsir adalah di antara minus 5 dan minus 2. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya X berada di antara minus 2 dan minus 5. Paham kan sampai di sini? Saat kamu substitusikan bilangan-bilangan yang berada di antara minus 5 dan minus 2 kembali ke persamaan awal memenuhi. Cobalah kita ambil dulu bilangan yang berada antara minus 5 dan minus 2. Bilangan berapa itu? Minus 3 coba kita ambil. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Nah, kita bikin di lembar baru. Min X kurang 1 lebih besar sama dengan X tambah 3. Tadi yang menjadi himpunan penyelesaian ini setelah kita kerjain tadi apa? Himpunan penyelesaiannya
X berada di antara minus 5 dan 2. Oke, maka kita ambil dulu salah satu bilangan. Kita substitusi minus 3. Ini jadi min 3 kurang 1 lebih besar dari min 3 tambah 3. Maka akar min jadi positif kan? 3 kurang 1 lebih besar dari 0. 3 kurang 1 berapa? Akar 2 lebih besar dari 0. Benar nggak sih akar 2 nilainya lebih besar dari 0? Benar. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya ini. Coba tadi kita ambil, tadi kan ada daerah yang tidak memenuhi itu kan? Ini. Adakah tadi lebih X lebih kecil dari minus 1 tidak memenuhi? Di daerah sini kan tidak memenuhi. Coba kita lihat dulu. Kenapa ini di akhir tapi memenuhi? Min 2 dan min 1. Bilangan yang berada di antara minus 2 dan minus 1. Bilangan berapa? Bilangan yang berada antara minus 2 dan minus 1. Kita ambillah dia minus. Kita substitusi angkanya minus 3 per 2. Coba kita masukkan. Jadi akar min 3 per 2 kurang 1 lebih besar dari min 3 per 2 tambah 3. Ini jadi 3 per 2 kurang 1 lebih besar dari berapa ini? Min 3 per 2 tambah 3. 3 ini adalah 6 per 2. Berarti ini 3 per 2. Berarti 3 per 2 kurang 1. Akar setengah lebih besar dari 3 per 2. Kan tidak memenuhi kan? Terbuktinya dia dari kalau kita uji-uji. Kayak menjadi himpunan penyelesaiannya inilah. X berada di antara minus 2 dan minus 5. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ada soal seperti ini. Akar, kita disuruh tetap juga mencari himpunan penyelesaiannya. Akar X tambah 3 per 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Sudah akar dia irasional, masuk pula lagi pecahan. Coba kita selesaikan. Caranya gampang kok nakku, nggak susah. Oke, ingat langkah yang pertama. Tetap dari langkah yang pertama itu numerusnya dulu. Numerusnya. Berarti ini numerusnya harus lebih besar. Katanya semua bilangan dalam akar harus lebih besar dari 0. Berarti ini jadi X tambah 3 per 2X kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Kembali lagi untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Apa syarat menyelesaikan pertidaksamaan pecahan? Cari dulu pembuat nolnya dari pembilang. Dari sini kan dapat pembuat nolnya minus 3. Dari penyebut ini berapa? Setengah. Baru kita masukkan ke dalam interval bilangan. Minus 3 dan setengah. Minus 3 bulat tertutup, setengah bulat terbuka. Kenapa? Kan syaratnya pecahan kemarin penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka kita lihat dulu ini mana yang menjadi daerah penyelesaiannya. Oke, X lebih besar dari setengah dan X lebih kecil dari minus 3. Boleh? Oke, ini penyelesaian untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua. Tadi katanya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti akar X tambah 3 per 2X kurang 1 lebih kecil dari 2 ini kita kuadratkan. Oke, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Berarti menjadi akar dikuadratkan hilang. X tambah 3 per 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan 4. Berarti ini apa syaratnya kemarin? Ruas kanan harus 0. Berarti ini jadi X tambah 3 per 2X kurang 1 kurang 4 lebih kecil sama dengan 0. Berarti ini jadi X tambah 3 per 2X kurang 1. Kita samakan penyebutnya. Kurang 4 dikali 2X kurang 1 per 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Kemudian penyebutnya sudah sama-sama 2X kurang 1. Berarti per 2X kurang 1. Ini jadi X tambah 3 kurang 4 dikali 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Kita selesaikan.
Ini X tambah 3. Min 4 kali 2X, minus 8X. Kemudian minus 4 kali minus 1 berapa? Positif 4 per 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Kita selesaikan. X kurang 8X minus 7X. Positif 3 tambah 4. Positif tuh 7 per 2X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke, dari sini kan kita dapatlah pembuat nolnya. Pembuat nol dari pembilang dari sini berapa? X-nya 1. Dan dari sini didapat X-nya setengah. Kita mencari irisan dari langkah pertama dan langkah kedua. Tadi yang interval pada langkah yang pertama, dia minus 3 setengah. Yang ini minus 3 dan setengah kan. Kemudian yang dari penyelesaian kedua setengah dan 1. Maka di langkah 3 kita lihat dulu dia mana yang lebih kecil tadi. Minus 3 setengah 1. Berarti duluanlah dia minus 3. Minus 3 bulat tertutup. Kemudian setengah bulat terbuka ya. Kemudian 1. Di sini 1 bulat tertutup. Kemudian tadi kita kembalikan lagi. Lihat lagi ke tadi kan dia X-nya lebih besar dari setengah. Penyelesaian yang pertama, atau X-nya lebih kecil dari minus 3. Kemudian penyelesaian kedua katanya tadi, penyelesaian yang kedua X-nya lebih besar dari 1. X-nya lebih besar dari 1 dan X-nya lebih kecil dari setengah. X-nya lebih kecil dari setengah. Berarti kan dari sini sudah nampak dia yang mana yang 2 kali diarsir kan? Yang 2 kali diarsir adalah X lebih kecil dari minus 3 dan X lebih besar dari 1. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Bolehlah kita buat himpunan penyelesaiannya. X lebih kecil sama dengan minus 3 atau X lebih besar sama dengan 1.